Jumpa lagi dengan saya, Bu Tari. Kali ini kita akan membahas tentang media promosi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi pemasaran, ada baiknya kita juga akan membahas media promosi ya, anak-anak ya. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara menggunakan media promosi, mari kita memahami terlebih dahulu tujuan untuk kita mengadakan pembelajaran ini. Ya, adapun kompetensi dasar yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran media promosi adalah supaya kita dapat menentukan media promosi, lalu juga kita dapat membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Dan untuk ruang lingkup materi kita, yaitu kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang promosi penjualan, kita juga harus paham tentang fungsi dan tujuan promosi penjualan, lalu media promosi dan macam-macamnya, dan kita juga akan belajar nanti membuat media promosi yang menarik. Nah, ini kita harus paham dulu ya anak-anak tentang pengertian dari media promosi. Ada dari 3 ahli yang saya ambil, dikutip di sini oleh Kotler, menyatakan bahwa media promosi adalah kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Lalu kalau dari Rabbit sendiri mengatakan bahwa kegiatan promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa dengan kebutuhan. Kemudian menurut Stanton, itu disebutkan bahwa promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan meyakinkan calon konsumen tentang barang atau jasa. Lalu kita harus paham juga tentang fungsi dan tujuan dari promosi penjualan. Fungsi dari promosi penjualan adalah kita memberikan informasi, lalu kita juga dapat membujuk konsumen, mengingatkan bahwa kita ada produk yang memang sebetulnya bermanfaat buat si konsumen, lalu menambah nilai-nilai dan mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Lalu dari promosi penjualan itu kita dapat menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, kemudian memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk yang sedang kita tawarkan kepada konsumen, dan mendorong agar si konsumen dapat membeli produk kita. Dan juga kita perlu membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk dan mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran. Lalu juga kita dapat memiliki tujuan menanamkan citra produk dan perusahaan kita. Nah, ini macam-macam dari media promosi dan kita lihat yaitu sarana untuk mengkomunikasikan suatu produk yang sedang kita tawarkan atau brand dari perusahaan agar dapat dikenal masyarakat lebih luas lagi. Nah, ini macam-macamnya ya anak-anak ya. Ada media promosi secara fisik, ada media promosi secara konvensional atau tradisional, dan ada media promosi digital. Nah, untuk yang saat ini, Ibu akan fokus kepada kita karena sekarang ini adalah teknologi 4.0, kita harus masuk semuanya, segala sesuatunya, usaha kita, media promosi ada di media promosi digital ya anak-anak ya. Lalu kita juga harus paham bagaimana sih cara membuat promosi yang menarik melalui media promosi digital itu. Ya kita pertama harus mencari ide terlebih dahulu ya anak ya, supaya kita tahu tujuan yang akan kita lakukan apa. Kemudian produk harus memiliki point of interest, jadi ada nilai lebihnya yang harus kita pahami untuk kita tawarkan nanti di media promosi kita. Kemudian kesesuaian antara produk dengan media, konsep, dan model iklan itu harus sesuai ya. Kemudian membuat media promosi yang out of the box. Jadi ada ide-ide menarik ketika kita membuat promosi itu supaya orang akan terkesan ketika melihat produk kita sehingga mereka ingin membeli dari produk yang kita tawarkan. Ini 5 cara yang Ibu coba berikan, kalimat-kalimat promosi yang menarik. Tetapi pertama-tama kita harus tentukan terlebih dahulu target yang harus kita capai. Sebetulnya ini
konsumen kita di targetnya di arah mana sih. Lalu gunakan kata dalam rangkaian kalimat yang mempengaruhi, misalnya ayo promo, diskon, buy one get one. Nah, itu adalah kata-kata yang menarik yang harus kita buat. Kemudian kalimat yang dibuat harus masuk akal, lalu memberikan solusi dan tambahan opsional untuk misalnya waktu perayaan tertentu, misalnya dalam kemerdekaan atau hari besar agama kita ada promo tertentu. Nah, itu perlu kita lakukan ya. Adalah contoh dari promosi usaha yang kita coba dari promosi sekolah kita ya anak-anak ya. Coba kita simak ya. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tari. Guys, ada yang pernah dengar yang namanya sekolah SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta? Yuk, ditulis di kolom komentar. Yang pernah, ditulis di chat. Pernah, ya, pernah. Oke, betul. SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang dimiliki oleh BPK Penabur Jakarta. Ya, selain kita satu-satunya yang dimiliki oleh BPK Penabur Jakarta, kelebihan dari SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta adalah kita menyiapkan seluruh anak didik kita untuk BMW. Apa itu BMW? B. Artinya ketika anak-anak lulus, mereka bisa langsung bekerja. Lalu M, yaitu langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam arti kuliah. Lalu W, apa itu W? W adalah berwirausaha. Dengan ciri khas sekolah kita, Pharmapreneurship, kita menyiapkan anak-anak kita juga untuk siap berwirausaha dalam bidang kesehatan. Anak-anak kita juga boleh memberikan saran, lalu mereka juga boleh menciptakan suatu produk sehingga ketika nanti mereka lulus, mereka dapat menggunakan produk yang diciptakan untuk dapat dipromosikan dan dipasarkan di kalangan masyarakat. Untuk kalian yang tertarik dengan SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta, mari bergabung bersama kami dan boleh untuk mencari informasi lebih lanjut dapat menghubungi, ada nomor yang ada di sini ya. Dan jika ada yang ingin mendapatkan promo-promo menarik lainnya, dapat menghubungi kita juga. Mari bergabung di SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta.
Oke, baik. Kita coba berlatih untuk juga mempromosikan sekolah kita ya. Silakan untuk anak-anak boleh menggunakan aplikasi apa aja dengan menggunakan media promosi digital agar kita bisa berlatih mempromosikan sekolah kita. Yuk kita lihat hasilnya. Halo semuanya, aku punya kabar gembira nih buat yang kelas 9 dan masih bingung mau kemana. Kalian bisa kepoin SMK Farmasi BPK Purabur Jakarta. Lokasinya ada di Jakarta dan kita punya lab yang lengkap loh. Di sini juga kalian lulus itu bisa langsung kerja atau kuliah sambil kerja juga bisa loh. Atau buat kalian yang mau lanjutin usaha keluarga, kalian bisa banget karena di sini kita diajarkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan membuka usaha untuk membuat lapangan kerja baru buat orang-orang di sekitar kita. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang. Aku tunggu ya. Halo semua. Oke, good banget ya hasil yang kalian boleh coba buat. Ya, betul. Harus ada ciri khas yang boleh kita tawarkan dalam suatu promosi yang kita berikan ya. Baik, nah kesimpulannya untuk pembelajaran kita kali ini anak-anak, yuk kita mulai jadi seorang entrepreneur yang dapat memanfaatkan media promosi yang cocok untuk digunakan di zaman teknologi 4.0 ini ya, Nak ya. Kita gunakan kalimat yang baik, kita buat sekreatif mungkin, dan kita juga tidak lupa dari setiap apa yang kita promokan, kita dapat menolong konsumen untuk menemukan jawaban dari kebutuhan yang sedang dia cari. Baik, satu pesan dari Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini yaitu people don't buy good and service, they buy relation, story, and magic. Baik, selamat pagi anak-anakku. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini.